Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Matahari sudah mulai condong ke barat ketika Sinta selesai mencuci pakaian di halaman belakang rumah kontrakannya. Dengan langkah lesu, dia membawa ember penuh pakaian basah ke jemuran. Tangannya bergerak lincah, tapi pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana sempitnya keuangan mereka bulan ini. Setiap bulan, masalah ini selalu muncul. Setiap kali gaji Bayu turun, suaminya selalu menyisihkan jumlah yang sama. Rp250.000 untuk kebutuhan rumah tangga. Angka itu seolah menghantuinya, mengingat betapa sulitnya membuat uang sebanyak itu cukup untuk segala keperluan. Listrik, air, beras, gas, belum lagi susu anak mereka yang baru berusia 2 tahun. Sinta merasa seperti memeras air dari batu setiap kali harus mengatur uang sebanyak itu. Saat dia selesai menjemur, suara langkah kaki Bayu terdengar dari ruang tamu. Bayu baru pulang kerja. Sinta langsung menyeka keringat di dahinya dan masuk ke dalam rumah. Di meja makan, Bayu sudah duduk sambil menyeruput segelas air. Tas kerja yang warnanya mulai pudar tergantung di sandaran kursi, dan wajah Bayu terlihat lelah seperti biasa. "Sin, ini uang buat sebulan," kata Bayu sambil meletakkan beberapa lembar uang kertas di meja. Sinta berhenti sejenak, menatap uang itu dengan ekspresi datar. Dia sudah tahu jumlahnya bahkan sebelum menghitung. Dengan langkah pelan, dia mendekat dan mengambil uang itu. Rp250.000. Seperti biasa. "Mas," kata Sinta pelan, tapi dengan nada yang jelas menunjukkan ketidakpuasan. "Ini lagi? Rp250.000 buat sebulan? Mas pikir ini cukup?" Bayu mengangkat bahu, lalu bersandar di kursi. "Ya cukup-cukupin aja, Sin. Kita kan gak perlu banyak-banyak. Beras udah cukup. Gas juga nggak mahal. Kamu tinggal ngatur aja yang bener." Sinta mendesah panjang. Matanya memandangi uang itu, lalu beralih menatap wajah suaminya yang tampak tidak peduli. "Mas, aku udah ngatur sebisa mungkin. Tapi uang segini nggak cukup. Listrik bulan lalu aja nunggak. Mas tahu kan? Belum lagi susu anak kita. Kamu tahu nggak harga susu sekarang?" Bayu mendengus pelan, seolah-olah Sinta sedang membicarakan sesuatu yang sepele. "Sin, kamu tuh kebanyakan ngeluh. Semua orang juga lagi susah sekarang. Aku aja di pabrik kerja mati-matian. Gaji nggak naik, lembur juga jarang. Kamu pikir gampang cari uang? Dan aku pikir gampang buat aku ngatur uang segini. Mas?" Suara Sinta mulai meninggi. "Mas cuma kasih aku Rp250.000. Tapi apa Mas pernah mikirin gimana aku harus bayar listrik, beli gas, beli beras, beli lauk, apalagi kebutuhan anak? Belum lagi harga-harga naik terus. Mas." Bayu mengangkat tangannya seolah meminta Sinta untuk berhenti bicara. "Udah, Sin. Jangan drama. Aku kerja keras tiap hari. Jadi aku nggak mau denger keluhan kayak gini tiap kali pulang. Kalau aku bisa hemat, kenapa kamu nggak bisa?" Mendengar itu, Sinta merasa seperti dipukul. Dia berdiri dari kursinya, menatap suaminya dengan mata berkilat marah. "Hemat? Mas pikir aku nggak hemat? Mas pikir aku ini apa? Suka buang-buang uang? Mas pernah nggak sih benar-benar peduli sama kebutuhan kita di rumah? Atau Mas cuma peduli sama diri sendiri?" Bayu mengerutkan dahi, tampak tidak suka dengan nada bicara istrinya. "Apa maksud kamu? Aku kerja buat siapa kalau bukan buat kita semua?" Sinta menunjuk ke sudut ruangan, tempat sebuah kotak sepatu baru tergeletak di atas meja kecil. "Kalau Mas kerja buat kita semua, kenapa Mas bisa beli sepatu mahal itu? Tapi kasih aku cuma Rp250.000 buat kebutuhan rumah." Bayu menoleh ke arah kotak sepatu itu, lalu kembali menatap Sinta dengan ekspresi santai. "Sin, sepatu itu buat kerja. Aku butuh kelihatan rapi di depan bos. Kalau penampilan aku bagus, siapa tahu aku bisa dapat promosi. Kamu ngerti kan?" "Promosi?" Sinta hampir tertawa mendengar alasan itu. "Mas, promosi itu bukan soal sepatu baru. Promosi itu soal kerja keras, soal dedikasi. Tapi apa Mas sadar,
keluarga ini butuh lebih dari sekadar janji promosi. Anak kita butuh makan hari ini, bukan nunggu Mas kelihatan keren di depan bos. Bayu menghela napas panjang, tampak semakin kesal. Udah, Sin. Aku capek. Aku nggak mau ribut soal ini lagi. Uangnya segitu, kamu atur aja yang benar. Sinta hanya bisa menatap suaminya dengan rasa frustrasi yang mendalam. Dia tahu, percuma saja berdebat lebih jauh. Bayu tidak akan berubah. Dia sudah terbiasa mementingkan dirinya sendiri. Malam itu, setelah Bayu tertidur, Sinta duduk di ruang tamu sendirian. Matanya memandangi daftar kebutuhan rumah tangga yang belum terpenuhi. Dia mencoret-coret angka di buku catatannya, mencoba membuat uang 250.000 itu cukup untuk kebutuhan sebulan. Tapi tidak peduli berapa kali dia menghitung, jawabannya selalu sama, tidak cukup. Di meja sampingnya, kotak sepatu baru Bayu masih tergeletak di sana, seolah-olah mengejeknya. Sinta menghela napas panjang. Di dalam hatinya, dia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah tekad perlahan muncul. Tekad untuk tidak lagi terus bergantung pada suami yang pelit dan egois. Dia tahu, dia harus melakukan sesuatu. Pagi itu, Sinta bangun lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum menampakkan sinarnya. Namun pikirannya sudah sibuk memikirkan rencana yang telah ia susun semalaman. Setelah mencuci muka, ia langsung menuju dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng dengan telur dadar yang dibuat dari telur terakhir di rumah. Bayu keluar dari kamar dengan wajah kusut. Dia langsung duduk di meja makan sambil menggeliat malas. Nasi goreng lagi? Tanyanya, tanpa basa-basi. Bersyukur masih bisa makan, Mas, jawab Sinta tanpa menoleh. Tangannya sibuk mengemas sisa nasi goreng ke dalam wadah kecil. Bayu mendengus pelan. Setelah sarapan cepat, dia mengambil tasnya dan pamit seperti biasa. Aku pergi dulu. Jangan lupa bayar listrik ya, Sin. Kalau enggak, nanti diputus. Sinta mengangguk tanpa banyak bicara. Begitu Bayu keluar, dia menghela napas panjang dan memandangi uang yang tersisa di dompetnya. Sebagian besar sudah dipakai untuk membeli beras dan kebutuhan mendesak lainnya. Sinta tahu, kalau dia terus bergantung pada uang dari Bayu, hidup mereka tidak akan berubah. Maka, dia memutuskan untuk memulai sesuatu. Setelah membereskan rumah, Sinta pergi ke rumah tetangganya, Bu Ratna, yang dikenal sebagai penjual makanan ringan di sekitar kampung. Sinta sudah lama mengenal Bu Ratna, dan ia tahu bahwa wanita itu adalah salah satu orang yang gigih mencari nafkah sendiri. Bu Ratna, pagi, sapa Sinta sambil tersenyum kecil. Pagi, Sinta. Wah, tumben pagi-pagi udah keluar. Ada apa? Bu Ratna menyambutnya dengan hangat, sambil menata keripik singkong di rak etalasenya. Sinta tersenyum kikuk. Saya mau tanya, Bu, kalau saya mau coba jualan kecil-kecilan, kira-kira saya bisa mulai dari mana? Ya. Bu Ratna mengerutkan alisnya, lalu tersenyum lebar. Wah, bagus itu, Sinta. Kalau menurut saya, kamu bisa coba bikin makanan ringan. Kamu kan jago masak. Kenapa nggak coba bikin gorengan atau kue-kue kecil? Di sini pasti laku. Deh. Ide itu terdengar sederhana, tapi bagi Sinta, itu seperti secercah harapan. Dia tidak punya banyak uang untuk memulai, tapi dia yakin dengan kemampuannya memasak. Saya ada modal sedikit, Bu, tapi cuma cukup buat bahan-bahan yang sederhana. Apa menurut Ibu, itu cukup? Bu Ratna tertawa kecil. Kamu jangan khawatir. Awal-awal nggak usah besar-besar. Mulai aja dari yang kecil. Coba bikin apa yang kamu bisa. Kalau kamu serius, nanti rezekinya bakal datang sendiri. Sinta merasa lebih bersemangat setelah mendengar dukungan dari Bu Ratna. Dia pulang ke rumah dengan rencana baru di kepalanya. Setelah menghitung uang yang tersisa, dia memutuskan untuk membeli bahan-bahan sederhana. Tepung, gula, minyak, dan pisang untuk membuat pisang goreng. Sore itu, Sinta mulai membuat pisang goreng di dapurnya. Tangannya bergerak lincah, meski hatinya penuh dengan rasa cemas. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba berjualan, dan dia tidak tahu apakah usahanya akan berhasil. Setelah selesai, dia menata pisang goreng itu di sebuah wadah plastik. Dengan langkah ragu, dia membawa hasil masakannya keluar rumah dan menawarkan kepada tetangga-tetangga di sekitar. Pisang goreng, Bu.
Baru matang, masih hangat, katanya dengan suara yang sedikit gemetar. Awalnya, respon para tetangga biasa saja. Beberapa hanya membeli 1 atau 2. Tapi ada juga yang memuji rasa masakannya. Enak, Sin. Ini pisang gorengnya pas banget. Nggak terlalu manis, kata seorang ibu. Pujian itu membuat Sinta merasa sedikit lebih percaya diri. Hari itu, dia berhasil menjual semua pisang gorengnya dan mendapat keuntungan kecil. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya merasa bahwa dia sudah mengambil langkah yang benar. Hari-hari berikutnya, Sinta terus membuat pisang goreng, mencoba menambah variasi dengan memasukkan keju atau coklat sebagai isiannya. Perlahan-lahan, usahanya mulai dikenal. Para tetangga sering datang ke rumahnya untuk memesan langsung. Bahkan beberapa meminta agar Sinta mengantarkan pesanan ke rumah mereka. Namun, semua ini dilakukan Sinta tanpa sepengetahuan Bayu. Dia tahu betul bagaimana suaminya berpikir. Bayu mungkin akan menganggap usahanya ini tidak penting atau bahkan membuang-buang waktu. Setiap kali Bayu bertanya dari mana dia mendapatkan uang tambahan untuk membeli kebutuhan rumah, Sinta hanya menjawab, "Aku mengatur lebih hemat, Mas." Bayu, yang tidak pernah benar-benar peduli pada rincian pengeluaran rumah, hanya mengangguk tanpa curiga. Namun, bagi Sinta, perjuangan ini bukan tanpa tantangan. Setiap pagi dia harus bangun lebih awal untuk menyiapkan gorengan, mengantar anaknya ke rumah tetangga untuk dititipkan, dan berkeliling menjajakan dagangannya. Malam harinya, ketika Bayu pulang, dia harus tetap melayani suaminya seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang berubah. Sinta sering merasa lelah, tapi ada rasa puas yang tidak bisa dia ungkapkan. Untuk pertama kalinya, dia merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Di sisi lain, Bayu tetap sama seperti biasanya. Setiap kali gajinya turun, dia masih memberikan uang 250.000 kepada Sinta dan menganggap tugasnya sebagai suami sudah selesai. Suatu malam, ketika Sinta sedang menghitung hasil penjualannya hari itu, Bayu tiba-tiba berkata, "Sin, nanti bulan depan aku mau beli jam tangan baru. Kamu nggak keberatan, kan?" Sinta hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia memandang Bayu yang sedang bersandar santai di sofa sambil memainkan ponselnya. "Jam tangan baru, Mas? Buat apa lagi? Mas kan udah punya yang sekarang," kata Sinta dengan nada datar. "Ya buat ganti suasana aja. Masa tiap hari pakai yang itu-itu terus? Lagian ini kan buat aku kerja juga," jawab Bayu santai. Sinta ingin sekali mengatakan sesuatu, tapi dia menahan diri. Dalam hatinya, dia merasa semakin yakin bahwa Bayu tidak akan pernah berubah. Malam itu, setelah Bayu tertidur, Sinta duduk sendirian di ruang tamu. Dia memandang anaknya yang sedang tidur pulas di kamar, lalu menghela napas panjang. "Mas nggak akan pernah ngerti," gumamnya pada diri sendiri. Dalam pikirannya, Sinta tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup seperti ini. Suaminya terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri, sementara dia yang harus memikul beban rumah tangga. Sinta mengambil buku catatan kecil dari lemari dan mulai menulis rencana baru. Dia ingin mengembangkan usahanya, mencari pelanggan lebih banyak, dan, jika memungkinkan, menabung cukup uang untuk masa depannya sendiri. Dia tahu, jalan ini tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia memiliki harapan. Hari-hari Sinta kini penuh dengan kesibukan. Pagi-pagi sekali, sebelum Bayu bangun, ia sudah memulai rutinitasnya. Mulai dari mencuci pakaian, memasak, hingga menyiapkan bahan untuk dagangan hari itu. Di tengah kesibukan itu, dia masih harus memastikan anaknya mendapat perhatian yang cukup. Sinta tidak ingin anaknya merasa diabaikan meskipun ibunya kini bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setiap sore, setelah berjualan keliling, Sinta duduk di ruang tamu dengan catatan kecil di tangannya. Ia mencatat dengan teliti pemasukan dan pengeluaran setiap hari. Tak jarang ia menghitung berulang kali, memastikan bahwa ia tidak keliru. Meskipun keuntungan yang didapatnya belum seberapa, Sinta merasa bangga karena semuanya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Namun, di balik semangatnya itu, Sinta tidak bisa menghindari kenyataan bahwa Bayu masih menjadi penghalang utama. Suaminya yang pelit dan tidak peduli terus membuatnya merasa tertekan. Suatu malam, ketika Sinta sedang menyiapkan makan malam, Bayu pulang dengan kantong belanjaan di tangannya. Sinta melirik sekilas dan melihat logo toko pakaian mewah di kantong itu.
Mas beli apa lagi? Tanyanya, mencoba menahan nada sinis dalam suaranya. Bayu meletakkan kantong itu di meja makan dengan santai. Cuma beli baju sama jaket baru. Lumayan, tadi lagi diskon. Sinta memandangi kantong itu dengan perasaan bercampur aduk. Di satu sisi, dia ingin marah, tapi di sisi lain, dia merasa percuma karena Bayu tidak pernah mau mendengarkan. Mas, bukannya kita lagi susah? Kenapa Mas malah beli baju baru? Uang segitu bisa buat beli susu anak kita, kata Sinta akhirnya, dengan nada yang tetap tenang. Bayu mengerutkan dahi. Sinta, kamu itu kebanyakan ngeluh. Aku kerja tiap hari, capek-capek. Masa aku nggak boleh menikmati hasil kerja aku sendiri? Lagian, kamu kan udah aku kasih uang bulanan. Urusan rumah tangga itu tanggung jawab kamu. Kalau aku mau beli sesuatu buat diri sendiri, itu hak aku. Sinta terdiam. Kata-kata Bayu itu seperti palu yang menghantam hatinya. Dia merasa tidak dihargai, tidak dianggap. Semua pengorbanannya selama ini seolah tidak ada artinya bagi Bayu. Beberapa hari kemudian, saat Sinta sedang berjualan keliling di kampung, dia bertemu dengan seorang ibu muda bernama Winda. Winda adalah pelanggan setia Sinta, yang selalu memesan gorengan dalam jumlah banyak untuk acara keluarganya. Sinta, kamu pernah pikirin gak buat jualan di sekolah-sekolah atau kantor? Soalnya gorengan kamu ini enak banget, pasti laris kalau dijual di tempat yang ramai, kata Winda sambil menyeruput teh hangat di teras rumahnya. Sinta mengerutkan dahi. Jualan di sekolah atau kantor? Tapi gimana caranya? Bu, saya nggak punya waktu buat keliling ke tempat-tempat itu. Gampang, Sin. Kamu titipin aja dagangan kamu ke kantin sekolah atau warung di depan kantor. Nanti mereka yang jualin. Kamu tinggal bagi hasil, jelas Winda. Ide itu langsung membuat mata Sinta berbinar. Bener juga ya, Bu. Tapi apa mereka mau nerima titipan dari saya? Winda tersenyum. Coba aja dulu. Kalau mereka lihat kualitas makanan kamu, pasti mau, kok. Yang penting kamu kasih mereka keuntungan yang layak. Sinta merasa bersemangat mendengar saran itu. Malamnya, dia memikirkan cara untuk memperluas usahanya. Dengan uang yang sudah ia tabung sedikit demi sedikit, dia membeli bahan tambahan dan membuat lebih banyak gorengan daripada biasanya. Keesokan harinya, dia mendatangi beberapa kantin sekolah dan warung di sekitar kampungnya untuk menawarkan dagangannya. Awalnya, beberapa menolak karena sudah punya banyak pemasok. Tapi Sinta tidak menyerah. Akhirnya, ada satu kantin sekolah yang bersedia menerima titipannya. Pemilik kantin itu, seorang wanita parubaya bernama Bu Leli, setuju untuk menjual gorengan Sinta dengan sistem bagi hasil. Setelah beberapa minggu menitipkan dagangannya, Sinta mulai melihat hasil yang nyata. Keuntungan yang ia dapatkan bertambah, meskipun masih belum besar. Dengan uang itu, ia bisa membeli kebutuhan rumah tangga tanpa harus terus bergantung pada uang dari Bayu. Namun, usaha ini juga membawa tantangan baru. Sinta harus bekerja lebih keras untuk memenuhi permintaan dari kantin Bu Leli. Setiap malam, dia terjaga hingga larut untuk menyiapkan adonan dan bahan-bahan lain. Bayu, seperti biasa, tidak pernah peduli. Selama dia masih mendapat makanan di meja dan rumah tetap bersih, dia tidak pernah bertanya apa yang sedang Sinta kerjakan. Suatu malam, ketika Sinta sedang menyiapkan adonan untuk gorengan, Bayu pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak ceria, dan dia membawa tas belanja besar di tangannya. Mas beli apa lagi? Tanya Sinta dengan nada lelah. Sepeda lipat baru, jawab Bayu dengan bangga. Tadi aku lihat di toko, ada diskon besar. Jadi aku langsung beli. Lumayan, buat olahraga nanti pagi-pagi. Sinta merasa kepalanya seperti akan meledak. Dia menatap suaminya dengan mata penuh amarah. Sepeda lipat? Mas, kita ini lagi susah. Kenapa Mas terus-terusan beli barang-barang yang gak penting? Bayu mengerutkan dahi. Gak penting gimana? Olahraga itu kan bagus buat kesehatan. Tapi apa Mas pernah mikirin kesehatan anak kita? Mas tahu nggak, susu anak kita bulan ini hampir habis. Dan aku harus banting tulang buat beli lagi? Apa Mas peduli? Bayu menghela napas panjang. Tampak tidak ingin mendengar keluhan Sinta. Udah, Sin. Aku capek. Aku kerja tiap hari. Masa aku nggak boleh sedikit nikmatin hasil kerja aku?
Sinta hanya bisa terdiam, meskipun hatinya penuh dengan kekecewaan. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan betapa egoisnya suaminya, dan bagaimana dia tidak bisa terus hidup seperti ini. Keesokan paginya, Sinta memutuskan bahwa dia tidak akan lagi bergantung pada suaminya. Dia akan bekerja lebih keras, menabung lebih banyak, dan, jika memungkinkan, membangun masa depannya sendiri. Dia mulai mencari peluang baru untuk mengembangkan usahanya. Sinta belajar cara membuat kemasan yang lebih menarik, mempromosikan dagangannya melalui media sosial, dan menjalin hubungan baik dengan pelanggannya. Hari demi hari, usahanya semakin berkembang. Keuntungan yang ia dapatkan mulai cukup untuk menutupi kebutuhan rumah tangga tanpa harus menggunakan uang dari Bayu. Namun, di balik kesuksesannya itu, Sinta tahu bahwa hubungannya dengan Bayu semakin jauh. Mereka jarang berbicara, kecuali untuk hal-hal yang penting. Sinta merasa bahwa suaminya tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Di dalam hatinya, Sinta mulai mempersiapkan diri untuk mengambil langkah besar. Langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari Sinta kian padat. Pagi hingga malam ia habiskan untuk bekerja keras memenuhi permintaan pelanggannya. Pisang goreng, risol, donat, hingga aneka kue basah kini menjadi bagian dari daftar dagangannya. Tidak hanya menitipkan di kantin sekolah dan warung, Sinta mulai menerima pesanan untuk acara-acara kecil di lingkungan sekitar. Namun, di tengah kesibukannya itu, hubungan dengan Bayu semakin dingin. Komunikasi di antara mereka nyaris tidak ada, kecuali saat membahas hal-hal rutin seperti tagihan listrik atau kebutuhan anak. Sinta merasa semakin jauh dari suaminya, dan ia tahu, jika terus begini, sesuatu harus berubah. Suatu sore, ketika Sinta sedang mengantar pesanan ke rumah seorang pelanggan, ia bertemu dengan Lia, seorang teman lamanya yang dulu bekerja di pabrik. Lia kini terlihat berbeda, lebih percaya diri dan rapi. "Sinta, kamu ya?" Lia menyapa dengan penuh semangat. "Lia? Ya ampun, lama nggak ketemu. Apa kabar?" Sinta membalas dengan senyuman hangat. Setelah berbincang sejenak, Lia bercerita bahwa ia kini bekerja sebagai reseller produk fashion dari sebuah merek terkenal. Pekerjaan itu, katanya, memberikan penghasilan yang cukup besar tanpa harus meninggalkan rumah. "Kamu harus coba, Sin. Pasti cocok buat kamu. Kamu kan pintar berjualan," kata Lia dengan penuh semangat. Sinta mendengarkan dengan penuh minat. Meskipun dagangannya saat ini sudah mulai stabil, Sinta merasa ide untuk mencoba sesuatu yang baru bisa menjadi peluang besar. "Aku pikir-pikir dulu ya, Lia. Tapi kayaknya menarik banget," jawab Sinta. Lia tersenyum lebar. "Kapanpun kamu siap, bilang aja. Aku bantu daftarin." Malam itu, Sinta merenungkan pembicaraannya dengan Lia. Tawaran itu menggiurkan, tapi ia tahu, untuk memulainya, ia membutuhkan modal tambahan. Sinta teringat tabungannya yang perlahan mulai bertambah, tapi ia juga tidak ingin menguras semuanya untuk mencoba sesuatu yang belum pasti. Keesokan harinya, Sinta terbangun lebih awal dari biasanya. Hari itu ia merasa ada firasat yang tidak enak, meskipun ia tidak tahu apa penyebabnya. Seperti biasa, ia menyiapkan sarapan untuk Bayu dan anak mereka sebelum memulai pekerjaannya. Namun, kali ini, Bayu terlihat berbeda. Suaminya itu tampak gelisah, mondar-mandir di ruang tamu sambil memegang ponsel. "Mas, ada apa?" tanya Sinta, mencoba memahami situasi. "Ah, nggak apa-apa," jawab Bayu singkat. Namun, Sinta tahu ada sesuatu yang tidak beres. Selama beberapa jam berikutnya, ia diam-diam memperhatikan gerak-gerik suaminya. Hingga akhirnya, saat Bayu meninggalkan ponselnya di meja, Sinta melihat sekilas sebuah pesan masuk. Pesan itu dari seseorang bernama Maya. Sinta tidak ingin berpikiran buruk, tapi rasa penasarannya memaksanya untuk membuka pesan itu. Kalimat yang tertera di layar membuat jantungnya berdegup kencang. "Mas, kapan kita bisa ketemu lagi? Aku kangen banget." Dunia Sinta seolah runtuh seketika. Ia berusaha menahan tangis, tapi hatinya terasa seperti ditusuk-tusuk. Selama ini ia sudah cukup bersabar dengan sikap Bayu yang pelit dan tidak peduli. Tapi kenyataan bahwa suaminya juga bermain di belakangnya adalah hal yang tak bisa ia terima. Saat Bayu kembali ke rumah malam itu, Sinta sudah mempersiapkan dirinya. Ia tidak ingin langsung marah,
karena ia tahu Bayu akan menyangkal semuanya. "Mas, tadi siang aku lihat pesan di ponsel Mas," kata Sinta dengan nada tenang, meskipun tangannya gemetar. Bayu yang sedang makan malam langsung berhenti mengunyah. "Pesan apa?" tanyanya dengan nada defensif. "Dari Maya," jawab Sinta singkat. Wajah Bayu langsung berubah. Ia mencoba mengelak, tapi Sinta tidak memberinya kesempatan. "Mas, selama ini aku sudah cukup sabar. Aku kerja keras buat keluarga ini, sementara Mas cuma peduli sama diri sendiri. Dan sekarang aku tahu, Mas bahkan gak setia." Bayu mencoba membela diri, tapi Sinta tidak ingin mendengar alasan apapun. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak lagi membuang waktu dengan seseorang yang tidak menghargainya. Setelah kejadian itu, Sinta mulai memikirkan masa depannya dengan lebih serius. Ia tidak lagi melihat Bayu sebagai bagian dari rencananya. Semua usahanya kini difokuskan untuk dirinya sendiri dan anaknya. Sinta juga memutuskan untuk mencoba peluang dari Lia. Dengan modal yang ia miliki, ia mulai menjadi reseller produk fashion. Usaha barunya itu perlahan-lahan menunjukkan hasil. Produk yang ia jual mulai diminati, terutama oleh para tetangga dan teman-temannya di media sosial. Sinta merasa lebih percaya diri dengan setiap langkah yang ia ambil. Meskipun tantangan tetap ada, ia tahu bahwa dirinya mampu menghadapinya. Beberapa bulan kemudian, Sinta merasa cukup kuat untuk mengambil langkah besar. Dengan tabungan yang telah ia kumpulkan dan usaha yang semakin berkembang, ia memutuskan untuk meninggalkan Bayu. Sore itu, Sinta mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara dengan suaminya. "Mas, aku nggak bisa terus begini. Aku udah capek. Aku mau kita pisah," kata Sinta dengan tegas. Bayu tampak terkejut, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin karena ia tahu bahwa dirinya tidak lagi memiliki alasan untuk mempertahankan pernikahan itu. Malam itu, Sinta merasa beban di pundaknya mulai terangkat. Meskipun keputusan itu tidak mudah, ia tahu bahwa itu adalah yang terbaik untuk dirinya dan anaknya. Keputusan Sinta untuk berpisah dengan Bayu memang tidak mudah. Tetapi setelah bulan-bulan penuh ketegangan dan kekecewaan, dia merasa lega. Setelah tinggal terpisah selama beberapa waktu, Sinta merasa dirinya mulai menemukan kedamaian dalam hidupnya. Dia fokus pada bisnisnya, yang semakin berkembang pesat. Sebagai seorang reseller produk fashion, Sinta tidak hanya memperoleh penghasilan yang layak, tetapi juga merasa diberdayakan oleh kemampuan untuk mengelola usaha sendiri. Lambat laun, dia mulai memperluas jangkauan pasarnya, dan dagangannya semakin banyak diminati oleh teman-temannya, tetangga, bahkan teman-teman baru yang ditemuinya melalui media sosial. Pagi itu, Sinta bangun dengan perasaan bahagia. Setelah beberapa tahun merasakan ketidakpastian, akhirnya dia merasa kehidupan baru yang dia pilih kini memberikan arah yang jelas. Ketika dia melihat wajah anaknya yang tertidur lelap di sampingnya, hatinya semakin mantap. Tidak ada yang lebih penting baginya selain kebahagiaan dan masa depan yang cerah untuk anaknya. Anak Sinta, yang kini sudah berusia 5 tahun, mulai menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Mereka selalu menjalani hari-hari dengan penuh kasih sayang. Sinta tidak lagi terbelenggu oleh perasaan khawatir akan masa depan yang suram. "Bu, aku mau ikut ke tempat Mama jualan nanti. Boleh?" tanya anaknya suatu pagi, wajahnya penuh harap. Sinta tersenyum dan mengangguk. "Tentu, sayang. Kita akan seru-seruan bersama. Mama senang kamu mau ikut." Hari itu, Sinta mengajak anaknya untuk ikut berdagang bersama. Di perjalanan, mereka berbincang tentang banyak hal, dari tentang teman-teman baru yang dia kenal, hingga harapannya di masa depan. Tertawa bersama, berinteraksi dengan pelanggan yang semakin banyak, dan merasakan kebersamaan membuat Sinta merasa bahwa hidupnya benar-benar berubah ke arah yang lebih baik. Tidak ada lagi perasaan terbelenggu, tidak ada lagi beban berat yang harus dipikul sendirian. Kini, Sinta merasa bahwa segala jerih payahnya tidak sia-sia. Seiring berjalannya waktu, Sinta semakin percaya diri dengan keputusan yang dia ambil. Bisnis fashionnya berkembang dengan pesat, dan dia mulai mengembangkan jaringan lebih luas dengan bekerja sama dengan beberapa influencer lokal untuk mempromosikan produknya. Sinta juga memutuskan untuk membuka toko online yang menghubungkan produk-produk fashion yang dia jual dengan lebih banyak orang. Dengan segala kerja keras dan ketekunan yang telah dia tanamkan, Sinta merasakan hasilnya.
Keuntungan yang dia peroleh kini cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka berdua, tanpa harus bergantung pada siapapun. Pernikahan dengan Bayu yang penuh konflik, kekecewaan, dan kesedihan kini menjadi bagian dari masa lalu. Sinta tidak lagi memikirkan Bayu atau hubungan yang telah lama rusak itu. Dia belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa berjalan sesuai rencana. Dan terkadang, perubahan yang menyakitkan adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan yang lebih besar. Tidak lama setelah itu, Sinta mendapatkan kabar baik yang tak terduga. Salah satu pelanggan lamanya, seorang pengusaha sukses yang memiliki toko pakaian ternama di kota, mengajaknya untuk bekerja sama lebih serius. "Sin, aku lihat potensimu, dan aku rasa kamu bisa lebih dari sekadar reseller. Aku ingin kamu bergabung dengan timku. Kita bisa membuka cabang baru di sini, dan aku ingin kamu jadi salah satu pengelolanya," ujar pengusaha itu, menawarkan sebuah peluang baru. Sinta merasa terkejut sekaligus senang mendengar tawaran tersebut. Setelah beberapa kali berdiskusi dan menyusun rencana bersama, Sinta akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah berani itu. Dengan modal yang telah dia kumpulkan, Sinta mulai membuka cabang usaha di kota lain, bekerja dengan orang-orang yang berbagi visi dan tujuan yang sama. Usahanya kini semakin berkembang. Dia berhasil membangun merek sendiri yang dikenal luas di kalangan anak muda, dan dalam waktu singkat, bisnis fashionnya berkembang pesat. Bahkan, dia mulai menerima penghargaan dari berbagai komunitas bisnis lokal atas pencapaian luar biasa yang diraihnya. Kebahagiaan Sinta semakin lengkap saat dia mampu membayar sekolah anaknya di tempat yang lebih baik, memberikan segala yang terbaik untuk masa depan mereka berdua. Sementara itu, Bayu yang tinggal di rumah yang sama, merasa hidupnya semakin hancur. Setelah perceraian dengan Sinta, ia merasa kehilangan arah. Meskipun ia masih terus menghabiskan uangnya untuk membeli barang-barang mewah dan berfoya-foya, bayang-bayang kegagalan terus menghantuinya. Hubungan dengan Maya yang dulu dianggap sebagai pelarian, ternyata tidak berjalan mulus. Maya mulai merasa bosan dengan sikap Bayu yang tidak bisa menjaga komitmen dan cenderung mengabaikan perasaan orang lain. Di sisi lain, usaha Bayu di bidang properti yang dulu dijanjikan akan memberikan keuntungan besar, kini merosot drastis. Keputusan-keputusan buruk yang ia ambil dalam bisnis, ditambah dengan sikapnya yang tidak realistis, membuatnya semakin terpuruk. "Kenapa semua ini terjadi padaku?" keluh Bayu suatu malam, ketika ia duduk sendiri di ruang tamu yang sunyi. Sementara itu, Maya sudah mulai menjauh dari kehidupannya, tidak lagi memberikan perhatian yang sama seperti dulu. Bayu merasa semakin kesepian dan terisolasi. Tanpa adanya dukungan dari Sinta, ia merasa tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, hidup Sinta semakin cerah. Bisnis yang dijalaninya kini tak hanya menguntungkan, tetapi juga membawanya ke dalam lingkaran sosial yang lebih besar. Sinta mulai mendapat undangan untuk berbicara di berbagai seminar tentang kewirausahaan, berbagi cerita inspiratif tentang perjuangannya membangun usaha dari nol. Hidupnya kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang tidak hanya datang dari materi, tetapi juga dari kedamaian batin. Ia merasa telah menemukan jalan hidupnya yang sejati. "Sinta, aku bangga sama kamu. Kamu sudah jauh lebih sukses dari yang aku bayangkan dulu," kata Winda, sahabat lamanya, suatu sore ketika mereka berkumpul di kafe. Sinta hanya tersenyum dan menjawab, "Ini semua berkat kerja keras dan tidak pernah menyerah. Aku tidak akan pernah menyerah untuk memberikan yang terbaik bagi anakku." Sinta melihat anaknya yang kini semakin besar, tertawa ceria, dan itu membuatnya merasa lebih bahagia daripada yang pernah dia bayangkan.